Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi penggunaan listrik di industri. Yang beranggotakan, yang pertama itu ada saya sendiri, Dwi Enwendriani, yang kedua ada Farid Hussein Al-Kausar, yang ketiga ada Ibrahim Bintang Maulana, yang terakhir ada Zidan Daifullah. Oke, outline yang nanti kita bahas itu yang pertama ada pengertian dari listrik dan pembangkit listrik. Yang kedua ada penggunaan listrik dalam industri. Yang ketiga ada jenis-jenis pembangkit listrik. Yang keempat ada prinsip kerja dan proses produksi listrik. Yang kelima ada bagian dari pembangkit listrik dan fungsinya serta konsep maintenance yang diterapkan. Next. Latar belakang. Sistem kelistrikan di Indonesia secara keseluruhan itu dikelola oleh PT PLN Persero, yang dimana PT PLN Persero tersebut mengelola mulai dari unit pembangkitan sampai jaringan distribusi ke konsumen. Nah, sistem kelistrikan di Indonesia itu berasal dari beberapa jenis sumber energi seperti batu bara, air, gas alam, panas bumi, dan lain sebagainya. Dari beberapa sumber energi tersebut diolah menjadi sistem tenaga listrik yang optimal. Next. Mungkin sebelum masuk lebih jauh ke outline pengertian listrik dan penggunaan listrik, pada dasarnya itu kita harus tahu dulu bahwa elemen terbesar yang selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu disebut dengan energi. Nah, secara umum yang kita ketahui kan listrik itu merupakan suatu energi yang dapat diubah menjadi energi lainnya. Nah, energi yang dihasilkan itu biasanya berupa energi cahaya, energi bunyi, energi panas, maupun energi-energi yang lain. Nah, tapi menurut para ahli itu, listrik itu diartikan sebagai rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran listrik. Jadi, sebelum listrik itu diubah ke sumber energi lainnya, itu tuh listrik itu diubah melalui proses pembangkitan listrik. Next. Penggunaan listrik dalam industri. Nah, listrik dalam kehidupan sehari-hari kan biasanya digunakan sebagai sumber pencahayaan tuh. Terus juga biasanya tuh digunakan untuk menghidupkan barang-barang elektronik yang membutuhkan aliran listrik. Terus ada beberapa listrik yang digunakan sebagai untuk alat-alat seperti mesin. Nah, namun itu kalau untuk skala industri biasanya listrik itu digunakan sebagai sistem kontrol dan otomasi, peralatan pengolahan data, pencahayaan, pemanasan, pendinginan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya aja itu kita ambil dari industri otomotif. Nah, listrik di industri otomotif itu biasanya digunakan untuk proses perakitan mobil atau perangkat dari mobil tersebut. Ya, perangkat elektroniknya seperti pembuatan navigasi pada mobil. Next. Baik, jadi pembangkit listrik ada dua, yaitu pembangkit listrik konvensional dan kogenerasi. Pembangkit listrik konvensional dan kogenerasi memiliki perbedaan dalam hasil produksi energi listrik. Berikut adalah perbedaan antara pembangkit listrik konvensional dan kogenerasi. Untuk pembangkit listrik konvensional, ia hanya menghasilkan energi listrik saja, menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, ataupun gas. Efisiensi produk energi listriknya rendah, sekitar 30-40%. Emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya cukup tinggi. Kemudian untuk pembangkit listrik kogenerasi, ini menghasilkan energi listrik dan panas dalam satu proses produksi, menggunakan bahan bakar yang sama dengan pembangkit listrik konvensional, namun efisiensi produk energi listrik dan panasnya lebih tinggi, sekitar 80 bahkan sampai 90%. Emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya lebih rendah. Oke, next.
Oke, jadi ini adalah salah satu contoh pembangkit listrik konvensional, yaitu pembangkit listrik tenaga air yang dimana ia hanya menghasilkan energi listrik saja. Pembangkit listrik tenaga air merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dari jatuhnya air akibat gravitasi untuk membangkitkan energi listrik. Pembangkit ini sering juga disebut sebagai pembangkit hidroelektrik. Prinsip kerja dari PLTA ini ialah memanfaatkan energi potensial yang dihasilkan oleh tekanan air, kemudian diubah menjadi energi mekanik oleh turbin. Ketika energi potensial diterima oleh turbin, energi potensial akan diubah menjadi energi mekanik oleh turbin. Kemudian energi mekanik akan disalurkan kepada generator melalui poros untuk menghasilkan energi listrik yang ditransformasikan menjadi energi listrik di transformator. Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA dipengaruhi oleh dua hal, yaitu ketinggian jatuh air dan jumlah air yang jatuh atau debit air. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu contoh pembangkit listrik kogenerasi yang dimana ia menghasilkan energi listrik dan energi panas, yaitu pembangkit listrik tenaga uap, yang dimana ialah pembangkit listrik yang menggunakan energi kinetik dan uap air untuk menghasilkan energi listrik. PLTU menggunakan siklus Rankine di dalam proses operasinya. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. PLTU memiliki 3 siklus konversi energi di dalam operasinya, yaitu yang pertama, konversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas dalam bentuk uap bertemperatur dan bertekanan tinggi. Yang kedua, konversi energi panas menjadi energi mekanik untuk memutar generator. Kemudian yang ketiga, konversi energi mekanik menjadi energi listrik. PLTU bekerja dengan siklus air tertutup atau closed loop. Siklus tertutup adalah siklus air yang digunakan secara berulang-ulang. Prinsip kerja dari PLTU ini ialah yang pertama, air dimasukkan ke dalam boiler. Campuran antara bahan bakar dan udara akan memanaskan air di dalam boiler hingga menjadi uap. Uap yang dihasilkan oleh boiler masuk ke dalam sela-sela turbin, kemudian memutar turbin. Turbin memiliki satu poros dengan generator, sehingga dengan berputarnya turbin, maka generator menghasilkan energi listrik. Uap yang telah melewati turbin kemudian didinginkan di dalam kondensator. Tujuannya untuk mendinginkan uap adalah agar uap berubah wujud kembali menjadi air. Proses kondensasi dibantu oleh aliran air baik dari cooling tower maupun air yang didapatkan secara langsung dari lingkungan seperti air sungai ataupun laut. Setelah uap air berubah menjadi cair, air akan disirkulasikan kembali ke dalam boiler dengan bantuan pompa air. Itulah yang disebut closed loop. Oke, next. Oke, jadi kita masuk ke prinsip dari pembangkit listrik ini. Jadi udah disebutkan tadi sama Farid bahwa seperti contohnya PLTU itu menggunakan siklus Rankine. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada siklus Carnot. Nah, untuk sebelum kita masuk ke sini, aku menjelaskan bahwa kan kita tahu tuh ada hukum termodinamika satu di mana energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya bisa berpindah atau berubah bentuk. Nah, siklus-siklus ini yang mengubah energi-energi lain menjadi energi listrik seperti energi panas atau energi gerak menjadi energi listrik. Nah, siklus Carnot adalah siklus teoritis yang menjadi dasar kerja turbin uap atau yang pembangkit listriknya ini, di mana uap digunakan sebagai medium kerja mengikuti siklus Carnot. Siklus ini dapat dijalankan dalam 4 perangkat dihubungkan oleh pipa untuk mengalirkan mediumnya. Mediumnya apa? Mediumnya steam. Di sini dilihat dari pertama, air yang masuk dipanaskan di boiler. Dan setelah keluar dari boiler ini, nah steamnya ini udah memiliki tekanan yang tinggi dan
panas dan dia masuk ke turbin. Nah, di turbin ini steamnya itu akan mengalami penurunan tekanan, di mana tekanannya kan dipakai untuk turbin untuk bergerak dan masuk ke kondensor, di mana kondensor steamnya akan menjadi cair lagi, lalu dipompa masuk lagi ke boiler. Bisa dilanjutkan. Nah, di sini ada siklus Rankine. Kenapa ada siklus Rankine? Nah, siklus Rankine ini adalah siklus yang alternatif dalam mengatasi kekurangan yang ada pada siklus Carnot ini. Siklus ini memiliki nilai besar dalam teori daya panas meskipun belum memungkinkan untuk membangun pabrik patis berdasarkan siklus ini. PLTU mungkin tadi sudah memakai siklus Rankine, tapi sebenarnya teori dari siklus Rankine itu mungkin sedikit berbeda dibandingkan yang dipakai di PLTU itu. Tapi pada dasarnya kerjanya mungkin sama gitu. Nah, siklus ini memiliki efisiensi termodinamika yang tinggi. Pembangkit listrik sebenarnya beroperasi dalam siklus yang berbeda dari siklus Rankine karena adanya irreversibilitas pada langkah-langkah ekspansi dan konvensi. Nah, kalau lihat dari Rankine cycle-nya itu, siklus yang 2 ke 3 dan 4 ke 1 itu seharusnya reversible. Cuma dikarenakan susah mendapatkan situasi atau sistem yang kayak begitu, jadi akhirnya didapatkan 2 ke 3 dan 4 ke 1-nya itu irreversibilitas. Kenapa ada sistem Rankine ini? Dikarenakan pada sistem Carnot itu steamnya itu memiliki kelembapan yang besar, di mana itu menyebabkan masalah kepada turbin, sehingga turbinnya itu basah, menyebabkan erosi. Nah, juga di bagian pompanya, di mana di siklus Carnot itu pompanya itu memompa tidak hanya air, tetapi juga masih ada uap, di mana itu airnya itu masih dalam titik saturated. Jadi pompa juga susah untuk memompa air dan juga sekaligus gas. Oke, lanjut. Nah, di sini ada siklus ketiga yaitu siklus reheat, di mana siklus reheat ini adalah uap secara universal ketika tekanan tinggi yang dimatakannya itu 100 hingga 250 bar dan 500 dan suhunya itu 500 Celcius hingga 600 digunakan dalam pengaturan turbin. Nah, reheat ini digunakan untuk pabrik dengan tekanan dan suhu yang tinggi, makanya diperlukan pemanasan ulang atau juga bisa digandakan. Nah, ini juga sebenarnya alternatif dari siklus yang lainnya karena di sini terlihat bahwa sistemnya itu kurang lebih hampir sama. Cuma di sini kita masang heater. Di mana kenapa ada heater? Di siklus reheat ini ada namanya suhu optimum, di mana steamnya itu harus mencapai suhu dan tekanan sesuai dengan apa nih suhu optimum. Kenapa suhu optimum? Nah, suhu optimum ini di mana nanti grafiknya itu dia sampai ke superheated. Di mana superheated ini di mana steam uap itu sangat dry. Jadi itu kelembapannya tuh bisa hampir nggak ada atau mungkin ada sedikit lah. Tapi diharapkan itu tidak ada. Nah, itulah, dan reheat ini dipakai untuk bisa mencapai suhu dan tekanan segitu. Sehingga eh, turbinnya tidak memiliki masalah serius ataupun juga dipompa. Bisa dilanjut. Baik, sini saya izin melanjutkan. Di sini ada bagian-bagian dari alat pembangkit listrik beserta fungsinya. Yang pertama ada turbin. Turbin ini berfungsi untuk mengubah energi sumber daya menjadi energi mekanis yang nantinya berfungsi untuk memutar generator. Selanjutnya ada generator. Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Yang ketiga ada transformator, yang mana transformator ini dibagi dua, yaitu ada transformator step up, yang dimana berfungsi untuk meningkatkan tegangan listrik, dan transformator step down untuk menurunkan tegangan listrik. Yang keempat ada konduktor, ya dimana konduktor ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik yang lain dalam sistem pembangkit listrik. Yang kelima ada transmitter, ya ini berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik yang dihasilkan untuk ke titik-titik konsumen. Terus selanjutnya ada resistor, yang dimana berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Selanjutnya ada kapasitor, berfungsi untuk menyimpan arus listrik. Dan yang terakhir ada voltage regulator, yang dimana fungsinya untuk mempertahankan tegangan listrik pada level tertentu di berbagai kondisi. Kita next. Di sini ada konsep maintenance yang diterapkan. Yang pertama ada plant maintenance, yaitu
perawatan yang direncanakan. Untuk plan maintenance ini juga dibagi menjadi dua, yakni ada perawatan pencegahan dan perawatan terjadwal. Yang pertama ada perawatan pencegahan, yakni tujuannya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan perawatannya itu dilakukan secara dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua ada perawatan terjadwal, yang dimana tujuannya untuk melakukan tujuannya agar produksi yang dihasilkan itu sesuai yang kita inginkan. Kita next. Selanjutnya di sini ada unplanned maintenance. Untuk unplanned maintenance ini dibagi menjadi tiga, yakni ada emergency maintenance, breakdown maintenance, dan corrective maintenance. Untuk yang pertama ada perawatan darurat. Perawatan darurat ini tujuan yaitu kegiatan perawatan mesin atau sistem yang memerlukan tindakan darurat untuk menanggulangi kerusakan yang lebih parah. Selanjutnya ada perawatan kerusakan, yakni pemeliharaan yang bersifat perbaikan yang terjadi ketika peralatan mengalami kegagalan dan mengharuskan adanya sebuah perbaikan. Dan yang terakhir ada perawatan penangkal atau corrective maintenance, yakni perawatan yang dilakukan ketika produksi yang dihasilkan tidak sesuai yang kita inginkan, maka perlu diamati kembali tahap kegiatan proses produksi yang perlu kita koreksi atau kita perbaiki. Kita next. Berikut ada referensi yang kami gunakan. Oke, diharapkan kepada teman-teman setelah mendengar presentasi kami untuk mengisi link post-test yang tertera di sini. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.